Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman nafi'a. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang khusyuk kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan sholat yang wajib ataupun yang sunnah dengan sempurna. Dan mudah-mudahan materi yang sudah saya sampaikan sudah dipraktikkan. Sudah dipraktikkan rukuknya, sujudnya sudah. Kemudian bagaimana rasanya? Kalau enak, berarti itu berhasil. Kalau gegernya sembuh, berarti itu berhasil. Kalau bangun tidur, capek-capek, lalu qiyamul lail, capeknya hilang, itu berarti berhasil. Kita akan lanjutkan dulu duduk di antara dua sujud. Bagaimana caranya? Jadi memang sebenarnya harus banyak prakteknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu bisa lihat itu kaki. Duduk iftiros itu bentuknya seperti itu. Cuma banyak orang kakinya itu condong ke kiri, ada yang condong ke kanan, gitu. Dan banyak juga yang tidak dilipat jari-jarinya. Maka yang perlu kita perhatikan yang pertama ya, kaki yang kiri itu dijadikan sebagai tempat duduk. Kemudian kaki yang kanan, jari-jarinya dilipat semua. Kalau tidak bisa, latihan. Jadi latih di benakno, lalu perlu orang lain yang suruh lihat. Kalau kita tidak bisa melihat. Kemudian yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah tegak lurus. Jadi tegak lurus, seperti gambar itu persis. Jadi ini diginikan dulu, nah, berapa jari-jari? 5. Ya sudah begini, kemudian ditekuk gini, tegak lurus. Tidak miring ke sini, tidak miring ke sini. Gitu. Kan banyak orang miring ke kiri atau tegak. Pokoknya persis gambar itu. Ya silakan Bapak Ibu coba sekarang praktek. Saya ingin lihat bener apa enggak. Silakan dipraktekkan. Loh silakan. Loh, ya buyar ya belum praktek. Jadi kakinya tegak lurus, gitu ya. Ini coba lihat mana. Nah itu gak tegak, gak lurus ini. Oh harus disembuhkan. Nah ini sudah bagus kalau ini. Nah ini sudah bagus. Gitu. Jadi tegak, lurus. Gitu. Ini coba ditegakkan lagi Pak, agak ke sini. Coba, nah gitu ya. Nah, tidak terasa. Wah jenengan kurang didik itu, jari-jarinya yang kelingking.
Coba digetno lagi. Nah itu kalau digetno lagi, digetno, ngerti digetno hamba nih. Jadi kalau diginikan lagi, maka itu nanti kolesterolnya turun. Gitu. Jadi makin lama duduk iftiros, itu makin baik. Dan insya Allah dengkulnya tidak gampang linu. Dan mudah-mudahan tidak perlu suntik-suntik nambahi ulirnya dengkul itu loh ya. Itu larang. Nah, jadi ini namanya duduk apa? Duduk iftiros. Ya sebenarnya kita sudah mulai kecil melaksanakan, cuma saya hanya mengingatkan aja, menyempurnakan, menyegarkan ingatan kita supaya lebih sempurna. Dan nanti manfaatnya lebih banyak. Nah kalau Bapak Ibu pengajian begini, ya duduk iftiros bagus. Terus gitu. Nah ini kok guyu sama ini ya Allah. Karena kalau silo itu cepat geringgingan. Supaya nggak cepat geringgingan tuh duduk iftiros tuh nggak cepat geringgingan. Lek kate geringgingan sampean goyang-goyang titik ini hilang geringgingan. Jadi kalau sampean silo geringgingan, nanti dicoba. Lek silo geringgingan, lalu kemudian dicoba langsung dibuat duduk iftiros gini. Maka insya Allah nanti geringgingannya lama-lama hilang. Bentar nggak lama kok, sebentar hilang. Biasanya kan habis keringin kan nggak bisa berdiri gitu kan, terutama Jumatan soalnya ambil turu. Nah, saya kira cukup itu. Dan kemudian bentuknya seperti apa? Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujud lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Beliau Nabi itu kalau duduk iftiros menghamparkan telapak kakinya yang kiri dan tegak lurus kakinya yang kanan. Jadi itu caranya. Nah kemudian yang menjadi persoalan, bila sholat itu hanya 2 rakaat, duduknya seperti apa? Apakah duduk di antara duduknya itu duduk iftiros apa duduk tawarruk? Jadi kalau sholatnya 2 rakaat, itu duduknya iftiros apa tawarruk, seperti subuh atau sholat-sholat sunnah. Kalau Bapak Ibu duduknya apa biasanya? Iftiros. Yang lain? Sholat yang 2 rakaat. Subuh. Tawarruk apa iftiros? Semuanya iftiros di sini ya. Temenan tak sampai nih. Kalau sholat subuh itu loh, kakinya dikeluarkan apa? Yang kiri dikeluarkan apa seperti itu? Nah dikeluarkan. Baru dikeluarkan itu namanya tawarruk. Seperti duduk tahiyat akhir. Jadi kalau duduk tahiyat akhir itu tawarruk apa iftiros? Nah. Jadi para ulama itu kalau sholatnya 2 rakaat itu berbeda. Ada perbedaan pendapat. Dan seperti itu jangan kemudian dijadikan pertentangan ini benar, ini salah. Itu berarti harus ada toleransi kalau begitu. Nah mereka yang duduknya iftiros itu seperti ini. Jadi Nabi ini, fa'idha kanati sholah rok'ataini kal fajri. Misalnya dalam fikih ini, mausu'ah fikih ini, ketika sholat itu 2 rakaat kal fajri seperti sholat subuh, jalasa muftarisan, duduknya itu iftiros, yaitu seperti duduk di antara 2 sujud.
Dengan dalil bahwa Nabi setiap 2 rakaat duduknya iftiros. Nah, kemudian kalau di Indonesia, karena kebanyakan itu madhabnya Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'i mengambil dari hadis yang seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari ini. Duduk pada rakaat terakhir adalah duduk tawarruk. Kalau Imam Syafi'i itu. Kenapa gitu ya? Karena Imam Syafi'i berdoa hadis ini begini, wa idza jalasa fi raqatil akhirah, ya gitu. Ketika Nabi itu duduk di rakaat yang terakhir, bunyinya kan rakaat terakhir. Itu kan tidak peduli 4 rakaat, 3 rakaat atau 2 rakaat. Maka dia selalu duduknya tawarruk. Yaitu qaddama, dia keluarkan, dia majukan telapak kakinya yang kiri, kemudian dia tegakkan kakinya yang kanan. Dan waqa'ada ala maq'adatihi, dan dia duduk di atas tempat duduknya. Maksudnya duduknya itu memakai pantatnya. Ya duduk di tanah, pantatnya itu maksudnya. Itu namanya tawarruk. Nah, berarti ada 2 itu memang kemudian berkembang pendapat. Nah, cuma anak-anak muda yang baru itu pokoknya lebar rakaat ya iftiros, dan yang lain dulu-dulu itu salah kan gitu. Nah, itu yang tidak benar. Jadi kalau ada ulama berbeda seperti itu ya sudah, kita hormati aja. Sehingga kalau saya ngimami subuh kebanyakan di Indonesia ya saya pakai tawarruk gitu. Karena pasti jamaah saya hampir semua sejak kecil saya lihat duduknya itu mesti tawarruk. Like kita sebagai makmum yang dekat dengan imam, tahu kalau imamnya itu iftiros ya kita iftiros, kalau imamnya itu tawarruk ya kita tawarruk, supaya sama dengan imam. Ya apa sih nggak ketok, sih nggak ketok yang delok ngarepe gitu. Depannya itu dilihat, depannya itu dilihat. Kayak depannya tawarruk ya tawarruk semua. Tetapi kalau kebanyakan di Indonesia mesti duduknya apa? Tawarruk tadi. Jadi jangan sampai lalu energi kita ini habis untuk hal-hal yang seperti ini, lalu kemudian saling menyalahkan. Padahal podo gak ngerti ini. Loh iya, yang gak sepiro ngerti itu saling menyalahkan. Lah ulama-ulama dulu saling menghormati. Itu memang bedanya orang banyak ilmunya sama sedikit ilmunya. Nah, gitu. Dan beberapa peneliti gitu, itu banyak sekali manfaatnya duduk iftiros. Jadi nanti ya Bapak Ibu bisa kalau usus buntu gitu ya. Nah, itu tidak mudah sakit usus buntu dan bisa menyembuhkannya, bisa menyelesaikan itu semua. Duduk iftiros itu. Makanya makin lama itu adalah makin bagus sama ya. Lalu ada peneliti dari Malaysia yang dulu sebelumnya sudah kita sampaikan, Profesor Fatimah Ibrahim itu beliau mengatakan bahwa kalau jari-jarinya dilipat, sekarang bisa diteliti itu. Nah, bisa diteliti kalau dilipat apa pengaruhnya terhadap kondisi tubuh, kolesterol kita. Lalu kalau nggak dilipat itu bagaimana pengaruhnya? Cuma ini datanya. Itu dokter yang paling pinter dan yang membaca data ini. Saya ini institut dokter, lalu bahasanya bahasa Malaysia lagi. Itu lebih repot lagi. Bahasa Malaysia itu lucu-lucu bahasanya. Semakin lucu makin nggak mengerti. Nah, cuman lihat lucu-lucu itu. Jismun itu kan tubuh. Nah, sehingga nanti sampai kemudian penelitian-penelitian itu menyebutkan bahwa nanti kita akan jelaskan di depan ya. Kemudian kalau duduk iftiros tadi, duduk di antara 2 sujud maksudnya, sekali-kali Bapak Ibu duduknya begini, kalau mungkin sholatnya di rumah gitu ya,
Duduk di antara dua sujud seperti itu boleh, tapi tidak menjadi kebiasaan Nabi. Hanya sekali kali. Jadi kadang-kadang. Kalau pas asam uratnya tidak kumat ya nggak apa-apa begini. Nah gitu ya. Nah, nggak kelihatan. Sama lihat gambar itu, gambarnya kan sudah kelihatan. Nah, nah supaya kelihatan harus ada panggungnya di sini. Seperti pelatihan sholat itu kan ada panggung. Itu boleh. Nanti kalau bapak ibu capek-capek, duduklah seperti ini. Itu insya Allah capek-capek akan hilang. Tapi jangan apa? Jangan sering karena Nabi juga tidak sering. Bisa sering kalau boleh, kalau di rumah tidak apa-apa. Tapi jangan sering di masjid karena banyak di masjid itu orang tidak mengerti dan belum mengerti. Nanti sampai dikatakan, Bu sampai niki mari melok pelatihan sholat kok sholatnya tambah gak karu-karuan, no. Sampai aliran opo kok malih koyo ngene. Gitu nanti. Jangan-jangan sampai saya melok Abu Haidar. Wah bahaya itu. Jadi seperti ini karena Nabi pernah melakukan. Jadi seperti itu harus. Jadi Nabi pernah melakukan. Yang tidak boleh itu duduknya seperti ini. Makanya sampean jangan tiru-tiru orang-orang yang tidak punya pedoman duduk seperti itu untuk mengurangi kolesterol, asam urat dan lain-lain misalnya. Duduklah seperti tasyahud tadi. Itu sudah duduk yang diperintahkan oleh Allah. Itu pasti lebih dasar. Karena sing gawe tulang itu Allah gitu. Terus nekuke ya apa itu kan Allah yang ngatur. Itu lebih mengerti. Kalau orang meneliti itu kan ilmunya terbatas. Saya ingin tanya, yang meneliti sama yang menciptakan lebih tahu mana? Lebih tahu yang menciptakan. Kalau Allah itu kebenaran mutlak. Kalau manusia itu kebenaran terbatas. Gak mungkin ilmu mereka menyaingi. Nah coba sampean itu duduk ngini lek untuk pengobatan gelem suwe. Lek duduk iftiros gak gelem suwe, itu beda nih. Justru duduk iftiros itu yang lama, itu lebih dasar. Sudah alhamdulillah banyak orang-orang yang dengkulnya lin itu dengan duduk iftiros lama disembuhkan oleh Allah. Dan sampai dapat pahala banyak karena apa? Sambil sholat, sholatnya lebih khusyuk, lebih lama, Allah lebih senang dan lebih sehat. Jadi kita lihat dulu contoh yang duduk ik'a tadi ya, ik'a yang disunahkan. Seperti jadi itu tadi caranya. Kemudian tangannya bagaimana sekarang? Nah, itu kan merusak hormon hormon stres menjadi naik loh itu. Nah, gitu. Karena itu bukan istri saya maka saya tutup. Jadi jari-jarinya harus lurus, lurus ke depan. Yang paling bagus ya sejajar dengan lututnya. Lek bapak ibu itu lagi capek, itu sambil ditekan. Hanya tadi duduk itu, nah gini ya, ini ya, nah ini gini. Jadi lek pas awak gak enak, kayak katu ngerekes gitu ya, itu diketno gini, Robi gini, sambil ditekan gini, dadanya dibuka itu maksudnya beger gitu loh ya. Apa ngerti beger sampai? Ya, dilebarkan ya. Nah, itu enak nanti 4 rakaat moro gerges wurung gitu nggak jadi. Nah, itu pengalaman saya sering kadu gak enak awak kayak kadu meriang gitu ya, meriang. Itu nanti biasanya 4 rakaat itu sudah keringetan habis sholat enteng. Jadi tapi harus lama sambil ditekan ininya dibuka. Diketno gitu nekannya. Ini sudah gerakan luar biasa loh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pas
pasti luar biasa dan selalu sudah banyak penelitian, sudah banyak kita praktekkan dan banyak orang mengalami merasakan. Jadi itu ditata betul, jari-jarinya lurus, kusuk. Nah, karena kita ini sedang dilihat oleh siapa? Oleh Allah. Gitu. Mosok kalah sama dengan PBB ya, baris berbaris. Di delok wasit itu ngukurnya gak wani gitu. Ngukur gatel itu jarno ini tok. Gak wani. Tapi lek sholat tambah dikenek-kenek repot. Didelok Allah tambah sembrono, didelok menungso wedi. Nah gitu. Jadi para sahabat dulu ya beda. Para salafus soleh itu presiden datang karena dia sedang berzikir. Assalamualaikum. Dia nggak jawab dia. Menyelesaikan zikirnya. Begitu zikirnya selesai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini khalifahnya. Tadi kamu nggak jawab. Kok lama jawabnya? Apa dia katakan? Mohon maaf karena saya sedang berbicara dengan rajanya para raja. Ini rojo gitu, tapi ini rajanya para raja loh gitu. Itu namanya kan takdim. Jadi takdim kepada Allah. Dan kita ini sedang duduk bersimpu, taklim, menghormati, membesarkan siapa? Allah. Lalu kemudian baru setelah duduk bersimpu kita mengatakan Robbi firli. Wahai Tuhanku, ampunilah saya. Warhamni, wajaburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini. Jadi kalau Bapak Ibu sejak kecil sudah pakai ini, ya enggak apa-apa. Itu ada dalam Sunan Kubra Baihaqi, kemudian dikumpulkan semuanya sampai di situ. Memang saya juga belum menemukan ya, hampir semua ratusan buku yang sudah kita baca tentang sholat ya. Tapi saya tidak menemukan riwayat yang ada wa'fu anni dari hadis. Kalau dari kitab-kitab itu memang ada. Tetapi kalau riwayat hadis, saya belum menemukan ada wa'fu. Biasanya kan wa'af ini wa'fu anni. Tapi yang ada dalam hadis sampai hanya wa'a ini. Nanti kalau Bapak Ibu menemukan ada wa'fu anni, beritahu saya. Maksudnya di kitab mana? Apa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, itu apakah ada? Karena sekarang gampang dilacak gitu. Kalau kami kan punya ensiklopedia hadis itu, dan seluruh hadis dunia ini ada. Jadi tinggal diklik gitu, wa'fu anni itu akan keluar semua. Karena nanti di laptop itu kalau sangat gampang, sudah ada 6.000 kitab. Jadi kalau kita baca artinya, yang kita pahami dari arti-arti ya, kita coba satu persatu, nah misalnya. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika duduk, ya yang tenang aja. Duduk apa tadi namanya? Duduk di antara dua sujud. Robbi firli sambil diayati, ya Allah, semoga Engkau berkenan mengampuniku semua dosa-dosa. Warhamni, dan semoga Engkau berkenan memberikan rahmat kepadaku, mengasihiku. Wajburni, dan semoga Engkau menyempurnakan kekuranganku. Nanti kekurangan nanti bisa imajinasi bebas. Kurang duit gitu ya. Lalu kurang sehat gitu. Kemudian kurang ilmu. Terserah. Itu yang penting imajinasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ojo bilang kurang bojo ngono. Oh, teko mburi langsung dikepruk sampean. Gitu. Jadi itu sudah doa lengkap sekali loh itu ya. Sekarang apa? Warfa'ni. Ya Allah, semoga Engkau berkenan mengangkat derajatku. Jadi kita minta diangkat derajatnya di dunia sampai nanti derajatnya di surga. Karena kita ini suruh minta oleh Nabi, surga itu gak boleh. Kita ini minta yang kelas ekonomi. Misalnya ibu-ibu, ya Allah saya masukkan surga di dapur gak apa-apa ya Allah. Pokoknya suwargo gitu. Boleh cedek panganan. Gak
Nggak boleh. Nabi itu suruh mengatakan begini. Fas'alu jika kamu minta gitu ya. Mintalah firdausal a'la. Mintalah kamu surga firdaus yang paling tinggi gitu. Jadi orang Islam itu kalau minta nggak boleh dikit-dikit, suruh minta yang tinggi. Nah makanya saya ini tak seneni kalau saya acara-acara pengajian di masjid kadang mikir gak enak, tak seneni wis. Kalau gak tepat tak banting. Besok kudu tuku. Gitu. Kenapa ya tadi itu? Karena kita ini suruh yang baik-baik. Nah, jadi disuruh apa? Yang baik-baik. Gitu. Mosok apa mau masuk surga tuh mikir kalah ambil artis. Artis itu lebih neraka apa lebih swarga? Lo lebih neraka itu lo. Mikir dipandani 30 juta regane. Lho iki kate lebu swarga itu 50. Tapi kisih lumayan lah gitu ya. Sudah lumayan. Pokoknya yang gak rewel itu berarti lumayan. Sampai tadi aku rada rewel itu berarti gak kena. Jadi kita tinggal minta ini, minta kepada siapa? Surga yang paling tinggi. Warfa'ni derajat di dunia sampai derajat di akhirat. Padahal surga Firdaus yang paling tinggi ya. Lantai 1 ke lantai 2. Itu jaraknya antara lantai 1 dan lantai 2 itu jaraknya antara langit dan bumi. Kali 100 sampai bisa apa ya? Nah, itu tempatnya orang-orang yang berjihad di jalan. Jadi warfa'ni ya. Itu derajat dunia ya boleh, minta derajat akhirat juga boleh. Yang penting untuk apa itu? Derajat itu untuk mengantarkan kita masuk surga. Warzukni, dan berikan aku rezeki. Semoga engkau memberi rezeki padaku. Sudah rezeki apa saja. Semua yang diberikan Allah kepada kita itu namanya rezeki. Yang bisa kita nikmati. Itu namanya rezeki. Tidak rezeki sehat ya. Rezeki anak. Rezeki istri yang manut. Suami yang enggak cerewet gitu ya. Nah, yang cerewet itu suami apa istri? Oh ya podo aja gitu ya, tergantung ya. Ya ada yang suami, ada yang suaminya suaminya anteng, bojone cerewet. Bojone cerewet, suamine anteng gitu ya. Lalu wahdini yang terakhir ya. Setelah minta macam-macam tadi itu, wahdini, tunjukkan saya ke jalan yang lurus gitu. Dan terakhir minta apa? Wa'afini, berikan saya apa? Itu kesejahteraan. Kesejahteraan itu ya wa'afini, bisa makna kesejahteraan, bisa juga makna keselamatan. Bisa juga makna kesehatan, wa'afiyah, afiyah. Jadi itu kan sudah lengkap. Saya mau minta apa lagi di situ? Sudah ada semuanya. Tinggal itu dihayati dengan baik. Sehingga bacanya tenang aja, diulang-ulang juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi dibaca lagi, Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Kurang mantep diulang lagi. Robbi firli warhamni wajburni. Nggak apa-apa. Nanti kita sebutkan dalilnya kalau nggak apa-apa ya. Robbi firli ya. Nah, yang lain itu ada juga yang dibalak-balik ya. Tapi kalau kita sudah hafal yang ini, jangan ikut yang balak-balik tambah bingung nanti. Tambah gak hafal. Sepakai itu aja udah. Ada yang juga begini aja. Robbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini. Ada yang sampai di situ aja. Tadi itu sudah paling lengkap ya. Kemudian ada juga yang Robbi firli warhamni wajaburni warzukni warfa'ni gitu. Jadi ada saling melengkapi. Maka kalau Imam Baihaqi tadi sudah terkumpulkan semuanya. Yang ini ada wa'afini ya. Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzukni. Jadi kami memang belum menemukan yang ada wa'fu. Jadi kalau saya sarankan ya lebih bagus itu tidak dipakai karena tidak ada hadisnya dari Nabi, dari Rasulullah. Kemudian kalau Bapak Ibu mau baca yang lain itu boleh. Yaitu Nabi pernah membaca dalam duduk di antara dua sujud tuh hanya baca Robbi firli.
Robbi firli, Robbi firli, Robbi firli, itu diulang-ulang gitu, diulang-ulang. Mana dalilnya diulang-ulang? Itu dalilnya ini. Dalam Musnad Al-Bazzar, Nabi duduk di antara dua sujud membaca Allahumma firli saja. Yuraddiduha miroron. Beliau mengulang berkali-kali. Jangan sekali gitu. Kecepatan gitu ya. Robbi firli, Robbi firli. Paling enggak ya apa 5 kali gitu. Apa 11 kali gitu. Yang ganjil-ganjil 7 kali. Dalam riwayat yang lain juga ada dalam riwayat Sunan Abi Dawud. Nah, Nabi pernah membaca Allahumma firli, ada juga riwayat Robbi firli. Jadi tadi ada yang Allahumma firli, ada yang Robbi firli. Jadi ini diulang-ulang, ping 100 ya ndak popo gitu ya. Mau 150 ya ndak apa-apa. Supaya apa? Dengkule waras. Nah, makanya nanti kalau Bapak Ibu dengkule mulai linu, kan sudah saya sampaikan dulu, jangan kemudian tambah dibuat sholat dengan pakai kursi. Itu tambah kaku, tambah loro. Nah itu obatnya, kalau mulai linu, buatlah sholat seperti normal. Tetapi duduk di antara dua sujudnya yang lama. Nah, itu. Lalu bagaimana Rasul itu ya? Kita akan lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Di dalam Musnad Abi Dawud disebutkan, wakana yakul baina saddataini. Rasulullah itu berkata di antara dua sujud baca ini, Robbi firli, Robbi firli. Wajalasa dan lama duduknya bikodri sujudi. Lama duduknya itu seperti lama sujudnya. Sementara lama sujudnya itu seperti lama berdirinya pada kemarin itu. Kalau Nabi baca 100 ayat, maka sujudnya 100 ayat lamanya. Kalau Nabi baca 50, itu. Lama sujudnya seperti 50 ayat. Nah, duduk di antara dua sujud, itu lamanya seperti sujud. Cuma orang-orang dulu karena tidak tahu mau opo gitu. Maka sekarang tak kandani gitu ya. Mocone ya tadi itu. Cuma boleh diulang-ulang. Robbi firli. Pokoknya sampai domblin, domwer, sampai Allah mengampuni dosa kita. Sampai nangis-nangis sampai Robbi firli ya Allah, Robbi firli, Robbi firli Allahumma ya gitu. Mulai dulu waktu muda ngake dosoni yang gitu. Kan bela gani nyolong pencet sampean ya. Iya. Jadi itu boleh. Jadi diulang-ulang Robbi firli tadi diulang-ulang juga boleh Robbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni. Kurang mantep itu diulang. Kalau Bapak Ibu sedang sholat sendiri atau sholat sunnah gitu. Imam juga boleh kalau makmumnya setuju. Nah, gitu. Jadi imam menawarkan, Pak, bagaimana kalau sholat duhur ini 1 jam? Oh iya Pak, sip, ngono ya. Nah itu namanya, kalau dalam kitab fikih namanya makmum mahsurin, makmum tertentu terbatas. Nah, kalau di pondok-pondok itu kan juga begitu, sebagian mereka memang kalau taraweh itu sepakat. Pokok semalam 1 juz ya gitu. Jadi dibuat aman. Itu makmum terbatas. Tapi kalau makmumnya umum gitu, nah maka itu harus diperingan sesuai dengan kondisi makmumnya. Tapi jangan terlalu ringan gitu ya. Karena banyak di masjid-masjid itu kalau menurut saya terlalu ringan. Karena itu mengambil riwayatnya yang kurang tepat. Memang Nabi mengatakan, kalau kamu ngimami, kamu peringan sholatmu, karena mereka ada orang yang ada keperluan, ada yang tua, ada yang mungkin kurang sehat, nah, maka peringan. Cuma orang sekarang definisi ringannya itu yang kebablasan, nah gitu. Karena orang tidak tahu itu asbabul wurudnya kayak apa. Gitu. Jadi waktu itu
Asbabul wurudnya begini. Mu'ad bin Jabal itu sholat isya bersama Nabi di Masjid Nabawi. Nah, kemudian pulang dia ke kampungnya. Lalu di kampungnya itu dia ngimami lagi. Tadi makmum, kemudian dia di kampungnya dia disuruh jadi imam. Lalu dia ngimami sholat isya pakai surah Al-Baqarah. Nah, gitu. Ini isya kan udah lebih malam kan itu kan, lebih malam. Lalu ada orang yang sibuk punya karyawan, beberapa karyawan, itu akhirnya sholat dewi. Mu'ad kesuwen gitu kan gitu ya. Akhirnya dia sholat sendiri. Nah kemudian karena sholat sendiri lalu pulang duluan. Dilaporno ke Mu'ad. Mu'ad tadi itu ada orang sholat sendiri. Apa kata Mu'ad? Oh dia munafik. Gitu. Karena zaman itu sudah umum. Lek gak jamaah sholat isya itu tandanya orang munafik. Pokoknya tandanya orang munafik itu aras-arasan jamaah isya dan aras-arasan sholat jamaah subuh. Sehingga zaman sahabat biasa. Oh lek ketok subuh gak ketok, isya gak ketok. Oh ada tanda-tanda gitu. Makanya tadi Mu'ad langsung mengatakan, oh dia munafik. Gak terima, muring-muring dia. Gitu. Lalu dia lapor kepada Nabi. Mu'ad kami, Nabi, kami ini kan begini. Gitu. Mu'ad tuh ngimami kok lama sekali gitu. Nah kemudian Mu'ad diceluk sama Nabi. Mu'ad, kamu anta fatin. Mu'ad, kamu bikin fitnah, bikin geger kamu ya, gitu maksudnya. Nah, sini kamu. Nah nanti kalau kamu ngimami, karena di belakangmu itu orangnya macam-macam, maka kamu beringat. Maka kalau sholat isya, bacalah wasamsi waduhaha. Hal ataka hadisul wasiyah. Tapi Nabi tidak mengatakan begini, bacalah inna atau nakal kausar. Kul huwallahu ahad. Enggak. Masih apa? Wasamsi waduhaha. Hal ataka hadisul wasiyah. Itu standar ringannya begitu. Nah, gitu. Itu contoh ya. Jadi kalau di masjid-masjid itu kebanyakan masih terlalu apa? Terlalu ringan. Maka jangan sampai imam menjadi pencuri sholat ya. Kemudian kita lanjutkan setelah duduk di antara dua sujud lalu berdiri ke rakaat kedua. Sekarang bagaimana caranya berdiri ke rakaat kedua? Bangkit berdiri dengan bertumpu pada kedua telapak kakinya, kedua tangannya bertumpu di atas kedua lututnya. Siapa bisa mempraktekkan? Silakan. Sampai praktekkan itu. Kedua tangannya, silakan. Sampai di sini menghadap sana. Jangan. Mewakili saya gitu. Nanti saya tak tegur. Sekarang duduk di antara dua sujud, ya. Bangkit berdiri dengan bertumpu pada kedua telapak kakinya. Tadi, silakan, gitu. Ya terus naik. Nah, begitu caranya. Jadi kalau masih muda, masih kuat, pakai begitu. Itu akan lebih menyehatkan. Itu cara yang pertama. Nah, belum lagi. Nah, duduk lagi. Ini coba diulang supaya yang lain tahu. Silakan. Nah, itu. Nah, jadi tangannya di mana? Bertumpu pada apa? Kedua lutut. Itu sulit bagi yang tua-tua. Nah, gitu. Sekarang bagi yang tua-tua bagaimana? Nah, itu boleh juga bertumpu kepada tanah. Silakan kedua tangannya ke tanah, lalu bangkit. Nah, begitu terus. Nah, itu boleh. Kayaknya cocok bagi yang tua itu ya. Nah, tidak, silakan. Begitu juga nggak perlu dibuat pertengkaran lah. Gitu. Jadi kalau muda pakai yang pertama, yang masih muda atau muda, nah, gitu. Pakai yang pertama. Seperti dijelaskan dalam kitab Mausu' al-Fiqhiyah Kuwaitiyah. Nah, memang itu kalau buat latihan itu enak itu ya. Lutut kita, kaki kita, otot kita menjadi kuat. Itu pertama ya dalam Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Lalu di dalam Fiqhul al-Islami
Wa adillatuhu yang ditulis oleh Syekh Zuhaili rahimahullah, beliau mengatakan al-qiyam minas sujud ila rakaati saniyah ala suduri qadamaihi mu'tamidan biyadaihi ala rukbataihi. Secara pertama tadi itu. Ya. Illa ayasuko alaihi, kecuali kalau bagi seseorang itu ayasuko, repot, berat gitu. Fayak tamidu alal ardi, maka boleh bertumpu di atas tanah. Sehingga tangannya di mana? Di tanah. Kalau afdol, tangannya di atas kedua lutut. Kalau tidak mampu, tangannya di atas kedua tanah, baru bangkit ke atas. Yang penting pokoknya jangan sampai gelundung gitu ya. Itu aja. Jadi supaya kita tahu bagaimana para ulama berpendapat dan kemudian bagaimana hadis-hadis Nabi. Jadi dalilnya adalah karena yanhaduna fi shalah ala suduri aqdami. Jadi ini dalil para sahabat itu dulu mereka memakai cara yang pertama tadi. Nah, itu misalnya siapa? Ada Umar, sahabat Ali. Nah, dibedakan riwayat dari Asy-Syafi'i. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanhadu fi shalah ala suduri qadamai. Rasulullah juga pernah melakukan seperti itu. Nah, jadi banyak sekali ya riwayat-riwayat. Jadi kesimpulannya adalah wa innama ya'tamidu ala suduri qadamai. Jadi ini yang paling dol. Dan kemudian diperbolehkan bertumpu di atas tanah kemudian berdiri. Itu ada juga riwayat dari Imam Bukhari yang dilakukan oleh Amr bin Salman. Qala Ayyub kana dzalika syekh yutimut takbir. Dan kemudian disebutkan karena dia bertumpu, karena dia sudah tua, maka bertumpu menggunakan kedua tangannya di atas tanah. Dan kemudian yang ketiga, tidak bangkit berdiri hingga duduk terlebih dahulu. Itu namanya jalsatul istirahat. Kenapa? Kok pakai begini? Karena Nabi itu kadang, kan tadi itu ya saya jelaskan, kan sujudnya lama dia. Karena sujud lama, kalau baca 100 ayat, lama sujudnya itu hampir sama dengan membaca 100 ayat. Maka dia tidak langsung berdiri, dia istirahat. Namanya jilsatul istirahat atau jilsatul istirahat. Kemudian baru Nabi berdiri. Boleh bertumpu dengan kedua lututnya, boleh juga bertumpu dengan kedua tangannya. Yang penting sekarang sampai tidak bertengkar urusan berdiri. Nah, gitu. Jadi semuanya ada dalil gitu ya. Nah, kemudian yang sekarang ini juga dipraktekkan oleh anak-anak muda, itu kadang dia bertumpunya itu yuk jinu. Yuk jinu itu seperti orang mengaduk, membuat roti. Kan bikin roti itu kan tangannya begini, begini kan, ya gitu ya. Sehingga sebagian orang ketika dia jadi begini, maka dia begini. Nah, seperti itu. Jadi ini dikepalkan. Nah, itu juga berbeda pendapat para ulama. Yang dimaksud yuk jinu itu adalah ada yang mengatakan ya sama begini tadi ke tanah, ada juga yang dikepalkan. Nah, seperti itu. Ya kita bisa memahami secara luas nanti supaya juga tidak gampang menyalahkan orang lain. Kemudian sebagai penutup bahwa wajib membaca surah Al-Fatihah pada rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jadi Al-Fatihah itu Bang harus ada dalam seluruh rakaat. Saya kira cukup, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih sehat ya. Lebih barokah umur kita dan bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita.
mudah-mudahan semua keluarga kita dijadikan oleh Allah orang-orang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan doatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.